Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sukiela Ina Wahida akan mempresentasikan pengertian tentang perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng adalah perikatan di mana debitur atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Jika debiturnya yang terdiri dari beberapa orang maka tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh prestasi, dan dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, maka perikatan tersebut menjadi hapus. Apabila krediturnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka setiap kreditur tersebut masing-masing berhak menagih seluruh prestasi terhadap debitur, dan dengan pemenuhan prestasi tadi kepada salah satu kreditur membebaskan debitur terhadap pelaksanaan perjanjian terhadap kreditur selebihnya. Keadaan ini disebut dengan perjanjian tanggung-menanggung yang sebagaimana diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berisi perikatan tanggung-menanggung terjadi apabila pihak kreditur terdiri dari beberapa orang dan hak pilih dalam hal ini terletak pada debitur. Dalam hal pihak debitur terdiri atas beberapa orang dikenal dengan sebutan perikatan tanggung-menanggung aktif. Sedangkan belas baliknya, di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang, maka disebut dengan perikatan tanggung-menanggung pasif. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1280 KUH Perdata. Dalam hal perikatan tanggung-menanggung aktif, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utangnya. Sebaliknya, pembayaran dilakukan oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya. Begitu juga pembayaran yang dilakukan seorang debitur kepada seorang kreditur membebaskan debitur terhadap kreditur lainnya. Bila debitur berhadapan dengan beberapa kreditur, maka terserah kepada debitur untuk memilih apakah ia akan membayar utangnya kepada kreditur yang satu atau kepada kreditur yang lainnya. Hal ini ditentukan dalam pasal 1279 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 1282 KUH Perdata, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng dapat terjadi karena yang pertama, kehendak para pihak. Perjanjian tanggung-menanggung yang terjadi karena pernyataan kehendak para pihak dapat dituangkan baik dalam persetujuan maupun dalam suatu testament, dan hal ini baru dianggap ada pada pihak debitur jika hal itu secara tegas dinyatakan dan tidak boleh hanya anggapan saja. Yang kedua, ketentuan undang-undang. Pada umumnya, perjanjian tanggung-menanggung yang terjadi karena undang-undang bersifat perjanjian tanggung-menanggung pasif, yaitu debitur masing-masing bertanggung jawab seluruhnya atas pemenuhan prestasi atau hutang. Yang terakhir, kekuatan kebiasaan. Pada pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat persetujuan, menurut kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata nilai dalam sistem tanggung jawab renteng. Tata nilai dalam sistem tanggung jawab renteng dibagi menjadi 6, yaitu tanggung jawab renteng dalam proses pengambilan keputusan tidak secara pribadi atau perorangan, tanggung jawab renteng dalam masalah finansial, tanggung jawab renteng dalam menghadapi risiko usaha, tanggung jawab renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan. Tanggung jawab renteng mempunyai nilai dasar transparan dan yang terakhir, tanggung jawab renteng mempunyai nilai kebersamaan. Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin, biasanya untuk membayar iuran atau simpanan wajib. Terus secara permanen ketika ia melarikan diri atau karena tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya, maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajiban diselesaikan di kelompok. Terus ada unsur-unsur tanggung renteng. Unsur-unsur tanggung renteng sendiri dibagi menjadi 3, yaitu unsur kelompok, kewajiban, dan peraturan. Yang dimaksud dengan kelompok itu yang bukan sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan, tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Terus ada kewajiban. Dalam hal ini, anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban, di mana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Terus yang ketiga ada peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD/ART dan peraturan khusus.
Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Terus tujuan tanggung jawab renteng ada 4, yaitu membantu masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal. Terus yang kedua, masyarakat dapat berwirausaha. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai modal bagi masyarakat. Yang keempat, agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Terus syarat dan ketentuan kelompok tanggung jawab renteng. Syarat untuk bisa diterapkan sistem tanggung renteng, anggota harus terhimpun dalam kelompok. Aktivitas di kelompok pula yang menjadi basis pengelolaan sebuah koperasi dengan sistem tanggung renteng. Ada 2 pintu yang bisa menjadi anggota koperasi. Untuk bisa menjadi anggota koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng, yaitu bergabung dengan kelompok yang sudah terbentuk dan ada juga yang membentuk kelompok baru dengan syarat calon anggota yang terhimpun minimal 15 orang. Batasan jumlah anggota minimal ini didasarkan pada pertimbangan beban yang akan dipikul setiap anggota sebagai tanggung jawab ketika terjadi penyimpangan. Lalu ada mekanisme tanggung renteng. Mekanisme tanggung renteng sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat kelompok dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan diemban sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota, maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota. Terus mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol dari sistem tanggung jawab renteng memaksa untuk membiasakan anggota menjadi bertanggung jawab. Dalam sistem ini, bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka seluruh anggota dalam kelompok akan menanggung beban. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum Dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari yang video sebelumnya. Saya akan membahas tentang konsep dasar perjanjian tanggung renteng atau tanggung menanggung. Kreditur dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah. Sementara itu, pembayaran oleh debitur kepada salah satu kreditur membebaskan debitur yang bersangkutan. Dengan catatan, dalam perikatan ditegaskan bahwa masing-masing kreditur memiliki hak untuk menerima seluruh piutang dari perikatan tersebut. Namun, dalam perikatan ditegaskan bahwa kreditur tersebut hanya berhak atas separuh dari jumlah piutang para kreditur. Maka pembebasan hanya terjadi atas bagian kreditur yang dilunasi. Ramen ini tercantum dalam pasal 1278 sampai pasal 1284. Terus yang ke bagian yang B, penjabaran tanggung renteng. Di sini yang pertama ada resiko jika barang yang diperjanjikan musnah. Ini terdapat dalam pasal 1285 KUH Perdata. Terus pembebasan seorang debitur dari perjanjian tanggung renteng karena kemauan krediturnya. Ini terdapat dalam pasal 1289. Terus yang ketiga, perikatan tanggung renteng dapat dibagi. Ini terdapat dalam pasal 1292. Terus yang keempat, hak seorang debitur yang melunasi seluruh utang debitur lainnya. Ini dijelaskan dalam pasal 1293. Terus yang keempat, yang kelima, kewajiban debitur terhadap salah satu debitur yang tidak mampu. Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 1294 dan 1295. Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1275 KUH Perdata sampai dengan pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan dalam pasal 1278 KUH Perdata berbunyi suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang yang berpiutang jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan tersebut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang yang berpiutang tadi. Terus
Perikatan tanggung renteng itu didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama di antara anggota dalam salah satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan saling mempercayai. Terus perikatan tanggung renteng dapat terjadi apabila seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditor atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa debitur. Dalam hal ini, setiap kreditor berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang, dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan terhapus. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jenis-jenis perikatan tanggung renteng yaitu ada 2. Yang pertama yaitu aktif. Perikatan tanggung renteng aktif diatur dalam pasal 1278 BW yang menyatakan bahwa suatu perikatan tanggung renteng menjadi antara berapa kreditor. Jika dalam bukti persetujuan secara tegas diberikan kepada masing-masing hak untuk diberikan pemenuhan seluruh hutangnya. Dan yang pasif, perikatan tanggung renteng pasif diatur dalam pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa adalah perjanjian suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berhutang manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berhutang lainnya terhadap si berpiutang. Kelebihan dan kekurangan perjanjian tanggung renteng, yaitu kelebihannya ada 9. Yang pertama, pembagian risiko. Yang kedua, anggota terseleksi. Ketiga, kontrol otomatis. 4, penyerahan otomatis. Dan yang kelima, pelayanan lebih merata. Yang keenam, ada kontinuitas pemupukan modal. 7, murahnya biaya. Yang ke-8, ada semangat terus belajar kalangan koperasi. 9, nilai-nilai komunalistik. Dan yang kekurangannya adalah ada 7. Jumlah plafon kredit terbatas. Yang kedua, mudah terjebak indikator 0%. Yang ketiga, ada kemungkinan kelompok menjadi eksklusif. Dan yang keempat, munculnya antisipasi calon anggota jika sosialisasi gagal. Yang kelima, konsekuensi sebagai sistem. Yang keenam, konsep masih perlu diperbaiki. Dan yang ketujuh, basis ideologi yang memudar. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zidna Ufrodosada akan mempresentasikan kelanjutan dari teman saya tentang perjanjian tanggung rentang. Dan saya akan melakukan presentasi yang menganalisis kasus. Saya akan menganalisis kasus tentang perbuatan wan prestasi oleh Koperasi Serba Usaha Sarijaya yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Henry Yanto sebagai penggugat. Pada dasarnya, suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikat baik. Namun, apabila salah satu pihak tidak beritikat baik dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan timbul perbuatan wan prestasi. Dalam kasus ini, perkara penggugat dengan para
tergugat telah terjadi hubungan hukum terkait perjanjian pembukuan kredit atau utang piutang yang yaitu penggugat sebagai pemberi hutang dan para tergugat sebagai yang berhutang dalam beberapa perjanjian hingga jumlah pokok pinjaman para tergugat. Selanjutnya, para tergugat telah ingkar janji atau wan prestasi dan harus membayar sisa pinjaman pokok, bunga, serta denda wan prestasi hingga gugatan ini diajukan, yaitu tergugat 1 dan 2 secara tanggung rentang dengan jumlah keseluruhan 925.545.512,48 rupiah. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan pasal KUH Perdata 1320 tadi, konsensus disebut juga kesepakatan kehendak. Yang kedua, cakap atau wenang berbuat. Yang ketiga, perihal tertentu. Dan yang terakhir, caus halal. Nah, dalam pasal 132 KUHP Perdata ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat objektif. Syarat objektif apa? Yaitu memenuhi unsur adanya konsensus atau kesepakatan para pihak. Maknanya, ketika hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak boleh diakibatkan oleh adanya paksaan, penipuan maupun kesilapan dari para pihak. Yang kedua, syarat sah objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Terdiri dari perihal tertentu dan kuasa halal atau kuasa yang diperbolehkan. Perihal tertentu maksudnya adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Syarat kuasa yang halal atau yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Selanjutnya, saya akan menganalisis dari perjanjian tersebut menurut hukum perikatan. Menurut saya, dari kasus tersebut dapat dianalisis bentuk pelanggarannya, yaitu berupa perbuatan wan prestasi yang melakukan perjanjian tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, yaitu berupa tidak membayar kekurangan uang pinjaman, pokok besar bunganya. Dalam hal ini masuk kategori perjanjian perikatan terus-menerus yang berkelanjutan dalam waktu yang panjang. Dari presentasi saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.